Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi bersama saya Cynthia di Eljon Medical Forum dan tentunya di Eljon Medical Forum ini kita akan bahas seputar dunia kesehatan. Hari ini kita akan bahas berkaitan dengan diet, yaitu fat loss. Nah, sebetulnya apa sih fat loss ini yang sering kita dengar? Apa perbedaannya juga dengan weight loss? Nah, seperti apa cara untuk mengukur berat badan dan lain-lain, proses diet fat loss ini seperti apa akan kita bahas bersama dengan narasumber kita. Sudah hadir bersama saya Mas Andika yang merupakan konsultan fat loss. Apa kabar, Mas? Baik, Mbak. Oke. Mas Andika, kita akan bahas soal fat loss ya, Mas Andika. Ya, Ya. boleh, Nah, boleh. nah, sebetulnya Mas Andika, fat loss itu apa sih? Kemudian apa perbedaannya dengan weight loss? Mungkinkah berbeda atau seperti apa? Silakan Mas Andika. Oke. Selamat siang, sahabat Eljon Medical Forum. Saya Dika akan menjelaskan beberapa pengertian dari fat loss dan weight loss. Jadi menurut saya tuh fat loss itu lebih menekankan untuk pembakaran lemak di bagian dalam dan bagian luar. Atau bisa dikatakan ototnya naik, tapi lemak dalamnya turun. Nah, bisa dikatakan dengan contoh seperti ini. Si A berat badannya 55, tetapi ototnya dia lebih tinggi dibandingkan lemaknya. Si B, ototnya itu lebih rendah, tapi lemaknya lebih tinggi. Tapi sama-sama dengan beratnya 55 kg. Itu yang membedakan fat loss. Nah, kalau weight loss itu lebih menekankan turunnya berat badan, tetapi ototnya itu lebih banyak turun dibandingkan lemaknya. Jadi ototnya bisa menurun, tapi lemaknya tetap tinggi. Nah, itulah weight loss. Oke, berarti berbeda ya Mas Andika antara fat loss Ya, tadi benar. dengan weight loss. Tapi bisa dibilang, bisa disebut ini berarti diet gitu ya Mas? Ya, bisa dikatakan ini dengan pola diet yang dimana kalau fat loss dan weight loss itu sangat berbeda. Dan kalau kamu, jadi biasanya orang kalau tujuannya kita tuh diet itu sebenarnya harusnya fat loss dulu ya. Karena itu untuk pembuangan lemak bagian dalam. Karena Mm-mm. itu yang penting untuk tubuh kita sekarang. Oke. Nah, orang yang ingin melakukan fat loss ini yang dirasa mungkin berat badannya itu berlebih atau seperti apa Mas Andika? Kalau kalau kita mau mengikuti dunia diet atau cara diet yang bagus itu, kalau seumpamanya berat badan kalian itu sangat tinggi, sebenarnya harus tetap ke fat loss ya, karena yang Hmm. kita buang itu adalah lemak, bukan penurunan berat badan. Karena semakin turunnya lemak, kadar lemak yang di dalam tubuh kita itu semakin bagus, karena pasti berat badan kita itu ikut turun, tetapi ototnya kita bakal naik. Mm-mm. Oke. Kalau mengukurnya sendiri lemak kita kadarnya berapa segala macam, apakah perlu melakukan diet fat loss gitu? Itu gimana Mas Andika? Nah, kalau menurut saya itu cara pengukurannya itu beberapa, ada 3. Itu biasanya Tanita yang ada biasa di tempat nge-gym, atau bisa dikatakan body tracks, dan lebih bagus lagi menggunakan Omron. Itu semuanya di dalamnya itu sudah ada BMI, kadar air, lemak, visceral fat, sama fat. Itu semuanya ada di dalam tubuh. Di dalam 3 alat ini untuk Mm-mm. mengukur. Oke. Kalau mengukur berat badan seseorang ideal atau enggak itu gimana, Mas Andika? Nah, kalau sebenarnya itu kita lebih, kalau untuk mengukur berat badan itu bisa dikatakan dengan cara BMI-nya harus benar-benar uh, takarannya bagus ya, benar-benar defisitnya dibagi. Oke. Oke, kalau misalnya dalam proses diet ini, Mas Andika, sebenarnya kita itu harus lebih fokus mengutamakan fat loss atau weight loss. Untuk diet proses sebenarnya sih yang harus lebih fokus ya. Sebenarnya sih fokusnya itu pada weight loss atau fat loss ya, itu antara dua itu biasanya orang maunya yang mana ya. Dalam proses diet itu sebaiknya fokusnya ke fat loss sehingga weight loss itu mengikuti. Karena banyak di luar sana BB-nya ideal tapi ternyata lemaknya itu yang tinggi, yang disebutnya skinny fit.
Dan contohnya pada yang tadi aku jelasin tadi, yang beratnya 55 kg berdua sama-sama, tapi berat massa ototnya semua berbeda, lemaknya berbeda. Ada 55 kg beratnya, tetapi komposisi tubuhnya mereka berbeda, di mana lemaknya tinggi, yang A itu tinggi lemaknya, tapi ototnya rendah. Tapi si B itu lemaknya rendah, tapi massa ototnya tinggi, tapi sama-sama beratnya 55 kg. Oke, oke. Nah, kalau untuk menerapkan fat loss ini gimana nih, Mas Andika? Apa yang harus dilakukan oleh orang yang mau fat loss, segala macam prosedurnya itu seperti apa? Nah, kalau biasanya itu harus dibagi dengan kardio ya, dengan kebutuhan nutrisi dan protein. Dengan defisit kalori diimbangin dengan latihan kardio dan beban, itu selain itu juga metabolisme juga harus bagus karena mempengaruhi pembakaran lemak. Sepertinya harus istirahat benar. Itu istirahat itu sangat membutuhkan, karena di mana kita sudah bekerja banyak, udah latihan banyak, tapi tidak ada istirahat, itu sama aja nol bagi saya ya. Karena di luar sana sudah defisit kalorinya berbulan-bulan, tapi BB-nya nggak turun-turun, segitu-gitu aja. Artinya metabolismenya itu, yang tubuh mereka itu lagi berjalan dengan baik. Makanya di zaman sekarang kita membutuhkan suplemen yang tepat untuk memperbaiki metabolisme kita. Untuk menunjang. Jadi bukan hanya untuk latihan, tetapi nggak ada nutrisi yang masuk dalam tubuh kita dan istirahat yang kurang. Jadi itu emang sangat mempengaruhi itu istirahat, nutrisi, suplemen, sama pola hidup yang benar. Oke. Biasanya itu Mas Andika berapa lama orang yang biasanya bersama Mas Andika gitu untuk melakukan fat loss ini sampai dia berhasil? Oke. Kalau di kita itu biasanya 3 bulan, dan kita akan membimbingnya mereka pola makannya, mengkonsumsi suplemennya di jam-jam berapa, dan kita ngatur juga untuk latihannya yang untuk sesuai dengan keinginannya pasien ya, klien. 3 bulan sih, lebih lama sih 3 bulan. Paling enggak 3 bulan, oke. Untuk makanan sendiri, Mas Andika gimana? Apakah ada yang kira-kira makanan-makanan yang akan menghambat gitu, dokter? Menghambat untuk keberhasilan fat loss? Nah, kalau kita itu di makanan itu harusnya nggak boleh minyak. Minyak itu sih lebih utama sih minyak ya. Itu benar-benar ya, gorengan, bersantan, sama jeroan itu nggak bisa. Apalagi kalau dalam program, kalian jangan sampai mengkonsumsi dulu keju, susu, itu nggak boleh sebenarnya. Buahnya itu pisang, alpukat, itu kalorinya sangat tinggi. Sebenarnya anak dulu, waktu sebelum aku kenal dunia fat loss ini, pisang menurut aku tuh bagus untuk sebelum nge-gym. Ternyata menurut yang aku pelajarin itu, bahwa pisang itu dikonsumsinya jangan dulu pada saat kita lagi program fat loss, karena itu metabolisme karbonnya sangat tinggi. Oke. Kemudian ada lagi nggak Mas Andika kira-kira yang mengganggu gitu proses fat loss makanan atau minuman? Kalau minuman sih nggak boleh ya, sepertinya yang manis-manis dulu jangan ya, selama 3 bulan itu nggak boleh manis-manis. Kopi boleh, tapi kopinya kopi hitam tanpa gula. Susu itu nggak boleh dulu. Coklat itu, wow, itu enak sih sebenarnya, tapi ya dalam 3 bulan aja kalian harus benar-benar merubah pola hidup Anda untuk 3 bulan. Karena kenapa di sini saya menyebutkan 3 bulan? Karena kita merubah mindset kita untuk tidak sering mau makan makanan yang enak. Tetapi setiap kita mau makan yang enak, kita berpikir, aduh jangan dulu lagi program. Nah, setelah 3 bulan itu, kalian mau makan enak, pasti pikirnya, enggak jadi deh. Enggak enak dilihatnya, dipandangin mata. Jadi itu pola mindset kita udah berubah sebenarnya. Akhirnya jadi terbiasa gitu ya, Mas? Terbiasa, benar, terbiasa. Oke. Jadi takut sendiri sih sebenarnya. Tapi dengan begitunya tubuh kalian itu bakal mengikutin nanti. Jadi kalau umpamanya kalian mau makan makanan enak lagi, bisa, tapi nggak boleh pagi enak, siang enak, malam enak, itu jangan. Kalau boleh dalam 1 hari itu
dimakan apa-apa, tapi jangan semuanya dienakin semua, tapi dibakar dengan kalori. Pembakaran juga dengan olahraga ya, harus ditambahin olahraga. Oke, kalau untuk porsi makanan gimana Mas Andika? Apakah memang harus dikurangi atau boleh tetap aja, tapi makanannya adalah rendah lemak atau seperti apa itu? Kalau selama kamu program makannya itu kamu di pagi hari rebusan boleh, kukusan boleh, tapi jangan bernasuh ya, jangan oatmeal dulu. Oatmeal itu jangan, karena itu ada sedikit susunya kalau nggak salah. Nah, di siang hari itu kalian bisa makan nasi, makan mie ayam, boleh semua, ayam bakar. Kalau seumpamanya kalian pengen makan gorengan, umpamanya ikan goreng itu bisa, tapi diganti dengan minyaknya yang minyak jagung. Makan malamnya kalian minum suplemen aja, atau enggak pengganti makan, atau sebenarnya sih kayak semacam susu gitu, shaker gitulah. Tapi jangan makan nasi untuk di malam hari. Setelah kalian melewati dalam 3 bulan itu, kalian mau makan apapun everyday itu boleh aja. Sahabat Eljon, itu dia tadi sudah dijelaskan oleh Mas Andika yang merupakan konsultan fat loss ya. Jadi apa itu fat loss, perbedaannya dengan weight loss gitu ya, bagaimana mengukurnya, pantangan-pantangan terhadap makanan, gaya hidup dan lain-lain sudah dijelaskan oleh Mas Andika tadi. Tapi akan kita bahas lagi lebih lanjut mengenai fat loss, bagaimana kita meningkatkan keberhasilannya juga tadi. Jangan kemana-mana, tetap di Eljon Medical Forum. Halo semuanya, saya Rifa Katrunada, finalis nomor urut 15 mewakili Provinsi Aceh. Udah pernah nonton kan? Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. Terima kasih.